Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri, bab 81. Istirahat siang di kantor telah berjalan 5 menit yang lalu. Namun Adrian masih berkutat dengan beberapa berkas di atas mejanya. Masih banyak hal yang harus ia kerjakan di kantornya sendiri. Lalu jadwal setelah ini akan berkunjung ke Hamdani Group untuk sekedar memantau. Untungnya ada orang yang bisa Adrian percayai sebagai pengelola baru di perusahaan itu, atas persetujuan Farel sebagai pimpinan tentunya. 5 menit kemudian semua selesai. Sejenak Adrian melihat arloji di pergelangan tangannya. Baru pukul 12:14 siang. Sebelum memutuskan keluar menuju kantin untuk makan siang, Adrian membuka ponselnya yang sejak tadi diabaikannya di atas meja itu untuk mengecek. Ternyata ada 2 pesan dari Mairo. Dengan seksama Adrian membaca isinya yang tampaknya cukup panjang. Mas, sebelumnya aku minta maaf kalau aku nggak bisa nurut sama perintah kamu. Naya masih ada di rumah sekarang. Dia sempat pingsan waktu aku pamit pagi tadi. Nggak mungkin kan aku usir dia walaupun secara halus. Wajahnya juga pucat. Dan aku sudah panggilkan dokter tadi, tapi dia masih belum sadarkan diri. Sekali lagi, maaf ya mas. Aku nggak bermaksud langgar perintah kamu, tapi aku kasihan membiarkan Naya yang sedang lemah begitu. 2 pesan yang Adrian terima sejak 2 jam lalu dalam waktu yang berbeda membuat napasnya terhembus begitu saja. Menyadari rasa bersalah yang tersirat di pesan Mairo justru memancing rasa bersalah Adrian juga. Mungkin dirinya terlalu menekan Mairo. Adrian baru menyadari itu. Sebenarnya ia hanya tidak ingin keberadaan Naya menjadi beban lahir batin untuk sang istri. Tapi jika hal itu tidak menjadi masalah untuknya, ia sendiri tidak mempermasalahkannya. Adrian pun segera membalas pesan Mairo. Tidak apa sayang, niat kamu untuk membantu Naya sudah bagus. Yang penting jaga diri kamu, jangan membebankan semua pada diri sendiri. Cerita apapun yang harus aku tahu. Pesan balasan yang Adrian kirim itu langsung berubah centang biru. Menyadari sang istri sedang online, ia memilih untuk menghubunginya saja detik itu juga. Di sela-sela obrolan yang telah lewat beberapa menit, kata permintaan maaf dari Mairo ucapkan lagi. Setelah hanya menyampaikan lewat pesan, mungkin dia ingin mendengar langsung jawaban tulus dari bibir suaminya. Mairo, sudahlah. Gak minta maaf pun aku sudah ngerti. Aku yang harusnya minta maaf karena terlalu menekan keputusan padamu. Kamu benar, Naya sedang membutuhkan bantuan dan mungkin hanya kita orang yang dia percaya. Untuk sementara kita biarkan dia saja dulu. Adrian mengucap langsung sesuai permintaan sang istri. Iya mas, makasih ya, sahut Mairo dari seberang telepon. Suara yang terdengar santai itu setidaknya membuat Adrian lega. Terus, bagaimana kondisi Naya sekarang? Tanya Adrian ingin tahu. Dia masih di kamar mas, belum aku cek lagi. Ya sudah, kamu hati-hati saja di rumah. Kalau ada apa-apa segera kabari. Setelahnya obrolan Adrian akhiri. Mendengar keadaan di rumah yang baik-baik saja, baginya sudah cukup melegakan. Ia bisa kembali bekerja dengan tenang. Beberapa menit setelah panggilan berakhir, Mairo keluar dari kamar dan segera turun ke lantai bawah untuk mengecek kondisi Naya saat ini. Khawatir ada apa-apa dengan wanita itu yang tidak ia sadari. Sesampainya di kamar tamu yang berada tepat di ruang keluarga, Mairo segera membuka pintu. Seketika ia terkejut hingga membuat degup jantungnya mendadak berdetak dengan cepat ketika tidak mendapati Naya ada di dalam kamar. Ruangan yang tidak terlalu luas itu sudah cukup Mairo edarkan sejenak demi mencari keberadaan Naya. Namun benar penglihatannya,
Jika dia tidak berada di kamar, itu berarti Naya sudah sadar. Tapi dia kemana? Detakan jantung Mairo masih berjalan cepat. Masalahnya kalau terjadi apa-apa dengan Naya, ialah yang harus bertanggung jawab karena telah lalai menjaga. Sambil melangkah cepat, Mairo mencari keberadaan Naya ke setiap sudut ruangan. Cukup lama kaki Mairo melangkah bolak-balik dari satu ruangan ke ruangan lain. Tetap saja keberadaan Naya belum tampak juga. Tinggal satu tempat yang memang belum Mairo datangi. Sepertinya Naya sedang berada di kolam renang di samping rumah. Begitu ditelusuri, ternyata benar. Wanita itu tengah duduk dengan kaki menjuntai ke dalam air. "Naya, kamu di sini?" tanya Mairo setelah sampai. Ia kemudian duduk di sebelah Naya dengan posisi yang sama, memasukkan kaki ke dalam kolam. "Hai Ra, aku kira aku sudah di rumah sakit, ternyata masih di sini. Makasih ya udah jagain aku." Dia menoleh sejenak kemudian menyahut bernada pelan. "Maaf ya kalau aku buat kamu repot," tambahnya merasa bersalah. Sungguh melihat kondisi Naya saat ini, hati Mairo begitu tersentuh. Ia tidak tega mengembalikannya ke tempat dalam kondisi yang pucat itu. Jelas sekali saat ini jika tubuhnya sedang tidak baik-baik saja. "Sampai sore aku di sini ya, Ra. Setelah baikan aku balik ke rumah sakit," Naya berucap lagi. Mendengar kalimat demi kalimat yang Naya lontarkan, semakin menambah sayatan dalam hati Mairo. Walau berat, tapi ia harus putuskan demi kebaikan wanita itu. "Kamu tidak usah lagi tinggal di sana, Nay. Kamu boleh tinggal di sini sama kami. Aku juga siap antar kamu ke rumah sakit di jadwal pengobatan yang tertera." Mairo menjelaskan keputusan yang sudah disetujui sang suami. "Benarkah, Ra?" sahut Naya dengan wajah sumringah. Mungkin apa kata dia kalau dia kesepian di tempatnya berada. Mairo pun mengangguk cepat sebagai jawaban pasti. "Sekali lagi, makasih ya, Roh." Lagi-lagi Mairo mengangguk sambil melempar senyum. Benar, Mairo sadar hanya ia dan suaminya orang yang bisa menjadi teman penyemangat untuk saat ini. Biarlah apa yang ia lakukan menjadi jalan pahala tersendiri. Mungkin karena alasan ini pula Tuhan menakdirkan adanya pertemuan ini hingga memancing ia dan Adrian datang ke rumah ini. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menunggu. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.